Salam WTP. Kembali lagi di Klinik Akhlak, tempat belajar dan berbagi. Sebelumnya mohon dibantu di like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng agar teman-teman dapat menerima notif jika ada video terbaru dari kami. Dan cara mendapatkan aplikasi tunjangan kinerja ya. Di sini saya udah beberapa kali forward di http bit.ly 3srp0x0 ya. Jadi nanti link ini link aplikasi remunerasi Kejaksaan RI. Silahkan download di link tersebut. Dalam link tersebut terdapat instalasi dan tutorial dari aplikasi remunerasi tersebut. Silahkan download ya. Jika ada kendala silahkan hubungi admin Arif Rahman di 0859 2001 6565, Sudirman 0877 263 4561, Irwan 0877 2111 020. Oke, tanpa langsung banyak ngobrol, kita coba aja, kita klik bit.ly-nya ya. Nanti langsung muncul tempat downloadnya. Kita klik aja di sini. Muncul ipsiatim.com download.php. Kita langsung aja klik di sini. Nanti dengan otomatis akan mendownload sendiri aplikasinya dan tutorialnya ya. Nanti aplikasinya bisa lihat di folder ya, aplikasi remunerasinya. Jadi nanti hasilnya saya ekstrak ke sini, ekstrak biasa. Nanti ada installer annual aplikasi remunerasi. Kita buka aja. Nah, ini ada baca saya, ada reg juga. Kita baca aja dulu perintahnya. Nah, ini penting ya untuk dibaca. Dan file installer aplikasi. Yang kedua, setelah install selesai, khusus untuk Windows 8, 8.1, Windows 10, 64 bit, jalankan reg dan klik kanan, pilih run as administrator ya, yang ini ya. Karena saya ini kita install dulu, nanti setelah itu saya install ini karena saya di Windows 10 ya. Kita coba install, klik kanan, run as administrator. Ya, next. Hanya segitu aja untuk installnya ya. Butuh beberapa menit untuk menginstal, nggak terlalu lama. Oke, finish. Nah, setelah install ini ada di sini ya, ininya ikonnya remunerasi. Karena kita Windows 10, kita run administrator lagi untuk menjalankan printoutnya ya. Oke, kita klik aja 2 kali di sini ya, nanti sampai muncul seperti ini. Nanti dia akan memproses, membaca supaya nanti printoutnya terlihat ya. Oke, kita tutup aja windownya, kita tutup. Nah, sekarang sudah ya, sudah selesai. Kita coba ke aplikasinya. Oke, kita buka aja. Nah, klik 2 kali remunerasi. Nah, ini ada kode satker, nanti diketik aja, terus trial dicoba. Kalau full version nanti masukin kodenya ya. Kalau untuk full version ini mungkin nanti bisa kontak adminnya, karena kita masih ini trial. Kita masukin aja ya di sini. Saya pakai 65325 uji cobanya. Kita coba karena kita belum ada trial, ini tidak bisa ya. Nanti ini untuk kode registrasinya bisa minta ke admin. Silahkan hubungi admin yang tadi yang bertiga ya. Oke, karena ini kita uji coba aja, lalu simpan. Nah, ini tampilan awalnya untuk aplikasi Remun ya. Kita ininya user ID-nya admin user ID standarnya sama super.
Nah, di sini ada beberapa menu ya, saya jelaskan: pengaturan, referensi, pegawai, absensi, remunerasi, laporan, utility, dan keluar. Kita lihat pengaturan. Di sini ada satker, pejabat tangan, user ya, referensi, grade, jabatan, potongan. Nah, ini nggak perlu dirubah-rubah. Yang ini data awalnya ya, data awal cukup sekali aja. Kalau misalkan ada yang baru kita entry di sini, data pegawai, nomor urut pegawai, daftar pegawai nonaktif, histori pegawai ya. Di sini masih nggak aktif. Ada kirim pegawai, pindah keluar, terima data pegawai, pindah keluar. Nanti kalau misalkan udah full version, ini akan aktif ya. Ini akan aktif dan bisa mengirim dan menerima dari satker manapun. Pindah ke satker manapun se-Indonesia, Kejaksaan Indonesia ini bisa dari sini. Lalu kita ke absensi. Nah, ini ada absensi, rekam absensi dan UH absensi. Ini yang dipakai ya. Dua menu ini aja yang dipakai nanti selanjutnya setiap bulan, kecuali ada yang baru nanti data pegawai. Nah, di sini ada rekam remunerasi dan UH absensi, terus remunerasi induk, remunerasi susulan, UH remunerasi, load master di sini ya. Nanti saya jelaskan sambil berjalan. Lalu untuk laporan, cetak absensi dan cetak remunerasi. Sebenarnya di sini hanya ada dua aja yang setiap bulan dipakai, absensi dan remunerasi. Remunerasi ini untuk menghitung dia itu induk atau susulan seperti itu. Ada perubahannya juga ya. Load master ini ketika kita sudah dibayarkan lalu ditampilkan di Situkin, baru kita upload master aja supaya nggak hilang datanya, seperti itu dan nggak rubah. Nah, ini cetak absensi, cetak remunerasi nanti ada ya, sama utility, transfer ADK ke SPM ya. Ini nanti ADK dari aplikasi Situkin ini bisa kita transfer ke SPM, sama ekspor ke Situkin online, ekspor ya. Jadi ekspor datanya dari aplikasi Situkin ke slip elektronik tunjangan kinerja. Ini nanti online, ini database, backup sama restore ya. Lalu ini keluar tentang aplikasinya, registrasi sama keluar. Saya akan jelaskan tentang pengaturan. Jadi pengaturan ini ada satker pejabat, tapi untuk mengisi data ini kita isi dulu data pegawai, data pejabat tangan kita isi dulu data pegawai. Kita ke satker dulu ya. Ini tulis alamatnya. Nah, ini anak satkernya Kejaksaan Tinggi Banten aja. Nanti kalau misalkan Kejaksaan Negeri aja. Ini Kejaksaan RI, kotanya Serang ya, kota sesuai ini. Nanti NPWP nya masukkan. Ini wajib pajaknya, nama satkernya biasanya, alamatnya sama ya, sama ini. Kita copy aja, kita Ctrl V. Di sini kita simpan. Nah, ini udah disimpan. Oke, kita keluar ya. Lalu ini ada pejabat penandatangan. Ini belum bisa kita isi karena data masih kosong ya, belum bisa kosong. Kita tutup dulu aja, nanti kita ke pegawai dulu ya. Nah, ini untuk user. Nah, user ada admin, super, silakan aja kalau mau coba ya. Ini standarnya seperti ini. Kita keluar aja. Referensi ini nggak usah dirubah-rubah. Di sini ada grade ya. Nanti kalau ada perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan nanti kita update. Makanya kalau misalkan sudah beli aplikasi ini, itu update-nya selama 5 tahun gratis. Sebenarnya murah sekali sebenarnya, karena kita juga sewa ini bandwidth juga, posting juga kita sewa. Ini jabatannya, ini jabatan yang ada di Kejaksaan RI, semuanya lengkap semua ya, ada sesuai dengan kerja rutin. Dan ini potongannya juga tidak bisa dirubah-rubah, sudah ditentukan sesuai kerjanya juga ya. Ini cuti juga udah ada. Ini potongannya sakit ya, sampai berapa ini sakitnya, 540 hari. Oke, kita langsung aja keluar ya. Lalu di sini ya, ini yang pertama kita update dulu, kita isi dulu data pegawainya. Ini masih kosong, kita import data pegawai dulu. Nah, ini data ini diambil dari aplikasi GPP. Nah, ini memakan ini ya formatnya. Nanti saya kirim cara untuk
Oke, saya jelaskan dulu ya. Tapi ini kalau ini ada rekam, ubah, hapus, import data dari aplikasi GPP. Ini cari refresh. Ini kalau masih kosong, ini bisa aja direkam ya. Di sini rekam manual. Kalau rekam manual kan butuh ini ya, banyak sekali datanya yang harus diisi. Jabatannya sudah ada, tinggal cari. Ini nomor rekeningnya kita isi manual. Kalau ngambil dari aplikasi GPP, berarti dia tinggal isi aja di sini. Tinggal isi jabatan struktural sama jabatan fungsional aja, seperti itu. Kita tutup ya. Kita coba import data pegawai dulu. Kita browse, kita cari simpan di mana sih uang makan yang ini. Nah, di sini uang makan 13.20. Saya pakai yang 2018 masih ya, karena ini coba saja. Nah, kita lihat prosesnya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini data pegawainya ada 127 pegawai. Kita proses dan simpan. Oke, proses komplit sampai 100% ya. Oke, berhasil ya. Oke, lalu tutup. Nah, ini dia sudah ada ya, sudah ada, tapi ini belum bisa digunakan. Kenapa? Karena ini golongannya kosong, grade-nya kosong, grade dari pegawai bersangkutan. Kita coba Rudi Prabowo Aji ya, kita ubah. Nah, di sini kita hanya mengisi status pegawai, klik di sini PNS, golongannya berapa, tekan 4D. Nah, jabatannya Kajati ya, di sini jabatan struktural, cari, kita ketik aja, pokoknya ada di sini semua ya, sesuai dengan kita cari, sesuai dengan ini. Nah, fungsionalnya kalau Kajati biasanya fungsional saya. Aplikasi ini bisa mencari mana yang terbesar. Ini kebetulan 4D ya, 4D 14. Mana yang terbesar daripada jabatan struktural atau fungsionalnya. Di sini untuk fungsionalnya grade 14, untuk strukturalnya 15. Ini yang akan dipakai grade 19 juta ya. Ini sudah ada kan, sudah ada, tidak perlu isi lagi. Bank Mandiri kalau mau misalkan berubah lagi, nggak apa-apa. Ini banknya, ini nggak usah diisi. Kalau mau isi silakan, kalau juga nggak apa-apa, kita simpan aja. Nah, di sini ada tadi kosong, dan sekarang ada 4D. Kita isi yang selanjutnya ya. Kita harus tindak PNS golongan 4B, Kajati. Fungsionalnya 4D juga. Nah, ini ya. Oke, tadi Ricardo Sitinjak ya. Sekarang kita ke Dirja ya, kita isi Dirja. Ini kosong ya, kalau misalkan nggak ada ini kosong. Kita ke Dirja, kita ubah sebagai PNS. Di sini golongan 3B ya, tata usaha. Di sini bendaharanya Dirja. Ini klik ini, kita simpan. Kalau tata usaha mungkin ya, udah jarang kita nggak usah simpan. Lalu beli Astuti kita ubah. Ini PNS jaksa ya, jaksa 3C, jabatannya sebuah keuangan. Kajati ya, tidak ada jamin, biro keuangan, semua sudah lengkap sesuai dengan ini kerja. Ini kerja, kita klik. Oke, jaksa juga, kemudian jaksa 3C itu 9 juga sama ya kebetulan. Nanti kalau misalkan lebih besar itu nanti milih sendiri, kita simpan. Lalu ini Antono ya, coba masih PNS. Di sini golongannya 3A, masih start ya, tapi auditnya gitu.
simpan. Nah ini harus diisi semua ya, kosong-kosong ini harus diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa masuk ke daftar absen. Jadi harus diisi semua. Itu ya, ini nggak ada semua. Ini akan masuk ke daftar absen. Oke, kita keluar. Kita ke pengaturan lagi boleh, nanti ke pajak pengadaan. Nah ini, nah tadi kan nggak ada ya, kita bisa isi nih. Rudy, sini PWK-nya, Dwi, Rizky, dia kita hapus, jadi Pantono, gitu ya, kita simpan. Oke. Nah lalu setelah data pegawai ini ada nomor urut pegawai di sini untuk ini aja ya, untuk mengurutkan aja. Nah, ini urutan apa namanya, golongan. Oke, kita keluar. Lalu di sini ada daftar pegawai nonaktif ya, pegawai nonaktif. Pegawai nonaktif ini dia pindah atau cuti ya, cuti apa namanya, cuti besar juga nggak dibayar, bisa juga meninggal atau karena lain sebab ya. Kalau misalkan ini Firmansyah udah tidak ada lagi di Kejati Banten dan tidak dapat menerima remun, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita lihat ini daftar aktif ya, kita lihat tidak aktifnya. Nah ini Firmansyah udah tidak aktif di sini. Ini pindah, pensiun dan segala macam, nah, sehingga mengakibatkan remun tidak dibayar. Oke, kita simpan aja. Oke, kita keluar ya. Setelah itu ada history nanti histori pegawai sendiri ya. Nanti kalau belum ada, nanti ada saya pindah ke mana, ke NTT, nanti di NTT terima, oh ini di bulan Januari, di bulan Desember 2020 ternyata dibayarkan di asal seperti itu ya. Nanti ada tayang cetak, tayang rekap per tahun juga ada. Kita keluar aja. Lalu ada histori pegawai udah. Nah ini ada kirim pegawai pindah keluar, terima data pegawai pindah ini nanti akan aktif setelah bukan tutorial lagi ya. Itu seperti itu, nanti akan aktif. Ini akan kirim pegawai pindah, terima pegawai pindah. Kirim pegawai pindah ini misalkan saya dari Kejati Banten pindah ke NTB, nanti diterima di NTB, terima data pegawai pindahan masuk seperti ini. Oke, itu ya. Nah lalu setelah proses rekaman ini di awal hanya ini alis sekali ya, sama ada penamaan masukan pegawai lain, baru di sini kita ke absensi untuk tiap bulannya, absensi dan remulasi. Di sini absensi kita rekam absensi, kita buat baru ya absensinya, absensi bulan Januari ya, dibayarkannya Februari dan 2021 ya, 2021. Ini untuk hari pada bulan tersebut. Januari itu sekitar 22 hari kerja, Februari itu 18 hari kerja bisa sebenarnya itu, tapi hitungannya tetap kumulatif ya. Nah di sini ada Ricardo, Rudy ini kebetulan KPA jadi masuk aja ya, simpan. Pak Ricardo, oh ada cuti Pak Ricardo 10 hari cuti tahunan, kita tulis cuti tahunan di sini. Kalau misalkan nggak ditulis nggak bisa akan terima, kita simpan. Dan di sini dia cuti, oh kemarin izin 2, lapnya 1, lasnya 1, 2. Oke, simpan. Nah ini jangan lupa diklik ya kalau udah disimpan. Oh Pantono nih, Pantono waktu di sini ada potong lain. Ini apa sih potong lain ini? Dalam bentuk rupiahnya, misalkan 1.200.000. Kenapa 1.200? Tunjangan kinerja yang sekarang dia bayar itu misalkan 3 juta. Oh ternyata bulan Desember itu hanya menerima 1.800.000. Jadi di bulan Januari dipotong jadi 1.200. Itu kita tulis saja pembayaran bulan lalu, misalkan bulan Desember, pembalian bulan Desember 2020.
kembalian kelebihan bayar. Kita simpan, kita klik ya, ini ada di sini. Nah itu kan sebenarnya bisa di sini, bisa jelaskan, tapi kita geser-geser kan capek, kita kesini aja di sini. Nah ini laser, bisa isi laser, kita simpan. Lalu rezeki kita lihat di sini, oh rezeki pakai 2, ini 2 itu, pelanya 1, platnya 1. Oke, kita simpan. Oh dirja ini cuti juga, cuti 14 hari di tahunan. Tak juga 1, PLD nya 5, 3 ya, yang banyak 2. Jadi kita simpan seperti ini. Kita klik, setelah kita isi dan kita klik, ini hanya ini aja. Ini ada on-check bisa, ini check all bisa sekalian. Kita simpan. Nah data berhasil, hanya itu aja cara pengamannya, mudah sekali ya, nggak perlu ini dan tidak perlu rubah-rubah. Ini ada UH absensi, ini UH absensi untuk berubah. Oh ternyata kalau sejak enggak 10 hari tapi 8 hari, ini kan mempengaruhi nih, mengaruhi 8 hari. Simpan. Oh ternyata rezeki itu izin letaknya 1, terubah 1 seperti itu. Nah udah gitu di sini juga ada tambah pegawai. Oh ternyata Abdul Mubin belum nih, kita nanti masuk situ klik 2 kali masuk seperti itu. Belum absensi karena ini belum tercatat ya, nanti kalau tercatat di data pegawai bisa di load absensi. Kita tutup. Oh pegawai ini ternyata Rija nggak ada, kita hapus gitu. Nggak klik aja nih ya di sini, tapi kalau udah udah klik kita simpan. Data telah berhasil disimpan seperti itu ya. Kita keluar. Setelah itu remunerasi, ini tuh tadi yang kita itu tuh induk apa susulan sih. Kalau susulan kan untuk yang pindah, baru pindah ke susulan dan bayar apa gimana seperti itu. Ini apelan ini belum, masih dalam pengembangan ya, karena jalan juga nanti kita bikin. Nah setelah kita induk di sini, kita klik baru. Nah ininya yang tadi ya Januari. Nah ini dia, ini harus diproses, kalau nggak diproses nggak bakal bisa dicetak ke laporan. Tugas kita hanya proses saja. Klik di sini. Nah ini ada 2 pegawai yang CPNS lihat tabel, apakah harus benar nih, dilihat lagi ya kalau benar. Oh benar nggak nih, ini ada si ada Pantono dan Rizky CPNS, benar nggak nih dua-duanya. Kalau cetak kalau benar ya. Nah kalau memang benar kita lanjutkan saja. Ini ada pegawai yang CPNS 2, kita yes aja ya, ini kan kelihatan. Oke, data telah disimpan, kita oke. Lalu kita keluar. Kalau ada perubahan kita ke UH ya, ke UH. Kalau ini susul ya, beda lagi. Kita ke sini, kita ubah kalau misalnya perubahan. Apa yang bisa dirubah? Kita lihat ini. Oh, ini golongannya ternyata masih 4D. Salah. Seperti ini. Oh, jabatan juga salah. Nanti bisa dirubah di sini, cari seperti itu kira-kira. Kita tutup aja, kita simpan. Oke, kita tutup ya. Lalu ini ada load master. Load master ini gunanya untuk meload data yang sudah dibayarkan dan sudah sampai ke tangan pegawai. Di sini bisa kita load supaya datanya nggak berubah ya. Kita load, tapi kita kalau belum, tapi kita coba aja. Hapusnya sudah ya, pindah ke sini ke bawah seperti itu. Kita keluar. Lalu setelah itu ke cetak absensi ya di sini. Nah ini kita tayang. Nah ini dia Prabu Aji kosong, tidak ada ya. Kalau ini kado ada 8 cuti tahunan, 4 hari, 2 cuti 2, izinnya lapnya 2, rasnya 1, rezeki 2, 111 ya, seperti itu. Kita tutup aja, kita cetak, nanti tinggal pilih printer mana yang dipakai. Oke, cancel, kita keluar aja. Lalu di sini ada cetak remunerasi, ini yang memang kita tunggu-tunggu. Kita nggak perlu ubah-ubah Excel lagi, kita
nggak perlu hitung manual lagi ya. Kita ini aja bulannya Januari 2021. Nah ini muncul, kalau enggak kita refresh aja nanti muncul sendiri. Nah ini kita cetak rekap yang aktifnya sayang. Nah seperti itu ya. Nanti kalau misalkan ini kita klik kamera ini, nanti printernya dirubah aja ya. Nah ini nanti dirubah aja, nanti kebutuhannya sih nanti di sana ya. Nah sini, nah ini dia, ini rekapnya. Oke, kita keluar ya daftar nominatifnya, kita rekap per ininya, data yang lain. Nah ini kalau misalkan ini kita login aja. Salah ini ya. Di sini bendaharanya Pantono, pejabat selanjutnya Dwi Astuti ya. Seperti itu. Nanti daftar rinciannya kita tayang. Nah ini ya. Ini induk ya. Nanti kalau ada sebelumnya, sebelumnya ada nih. Kalau ini karena kosong, berarti belum bisa dilihat bulan Desember ya. Oke, kita keluar aja. Kalau misalkan ini nggak, kita perlu ubahnya ya. Kita oke. Nah ini untuk ubahnya nanti di sini ada. Aja. Nah ini di sini kita nggak perlu hitung lagi, udah otomatis ya. Di sini ada kepala kejaksaan tinggi Banten 19 juta, nggak ada potongan. Ini ya belinya segini. Lalu ke wakil kejaksaan tinggi Banten Ricardo ini 17 cuti tahunan, nah cuti nggak ada yang ada potongan. Nah di sini ada Budui ya, lapnya lasnya 32 nih udah potong sekarang 13.200 ya, diterimanya potongannya 15.000, jadi terimanya 4.500 ya dari 5 juta. Nah di sini yang tadi saya bicarakan di Pantonon ya, dia CPNS tapi dia ada pengembalian kelebihan bayar bulan Desember. Nanti di sini tidak masuk kerja yang masuknya ke sini ya, nanti ini dipotong tanya 3.132 tapi terima 1.200.000 seperti itu kan, ada potongannya sini. Oke, kita keluar aja. Oke, untuk pajak, SPTJM, struk dan lain-lain nanti bisa dicetak ya. Tinggal klik aja di situ. Nanti di print silakan. Nah, setelah itu ada utility ya. Utility ini transfer ADK ke SPM. Ini nanti ADK yang ada di aplikasi ini, token ini nanti bisa ke transfer ke SPM. Kita nggak perlu nulis-nulis, nggak perlu ngitung-ngitung takut salah angka-angka ya, jadi bisa langsung ke SPM. Nah ini bulan Januari tahunnya 2021, simpannya di ADK SPM ini ya. Kita bisa transfer aja. Kalau misalnya nanti Februari ini Maret gitu. Ini simpannya di mana? Simpannya di C ya. Ini sudah ada nih aplikasi ADK SPM. Ya, kita transfer. Nah ini bulan Januari ini TXT kelas sukses. Nanti ini yang diterima ya, kita lihat nanti di sini. Nanti yang diterima di SAS ini ya, di kelas PM. Nah ini ya, ini yang nanti akan disimpan ke SAS di save. Kita keluar. Nah lalu di sini ada ekspor ke Sitokin. Ekspor ke Sitokin ini misalnya Januari 2021 ini sama ya, di ADK SPM juga sebenarnya letaknya. Nanti apa namanya, ini untuk ke slip elektronik tuh yang nanti kita kasih, nanti bisa download di Play Store yang rencananya sih. Ini tanggal masuk ke rekening, misalkan tanggal 02/02/2021 kita transfer ya. Ini proses. Nah ini langsung ke import ya, ini langsung ke import, tarik ke import, langsung browse. Ini ada di demonstrasi ya.
txt-nya ini ya. Kita lihat yang Excel ini, kita open, baru kita import. Nah ini yang diimport ya, yang diimport ke aplikasi slip elektronik. Yang kita lihat jumlah bersihnya 3 juta, ini belum 80 ribuan ya, tapi ini 3 juta, ini 19 juta. Nanti lihat di itu ya, lihat di mana, lihat di aplikasi Situkin. Oke, kita tutup. Nah, mungkin itu ya, itu untuk yang ke Situkin. Nanti database up, restore, backup ada di aplikasi remunerasi backup. Nah ini di sini ya, remunerasi backup, kita oke. Nah ini kita backup, kita harus selesai, tutup. Kita lihat ini backup. Nah ini ya yang backup nih, kita coba. Oh kalau misalkan ada yang datanya hilang, kita coba nih data ini kita hapus ya, kita hapus data yang ini, kita hapus. Oh ini dia, tidak bisa dihapus karena data sudah di load. Kalau udah kesana makanya setelah diterima sama KPPN, sudah dibayarkan, diterima ke rekeningnya, baru kita load. Kita untuk menghapusnya kita harus load master dulu di sini ya, baru kita bisa hapus, unload. Nah kita keluar, nah baru ini bisa dihapus, bisa dihapus nih. Kita coba hapus ya. Ini udah hilang ya, udah nggak ada. Nah, wah ternyata ini hilang. Kita coba restore, kita restore datanya yang tadi itu. Nah ternyata ini backup ini ya, ini ya backup ini BCK. Kita open, kita restore, kita lihat apakah yakin restore data akan diterima. Karena ini salah ya, kita yes aja, kita oke, tutup. Kita lihat apakah masih ada. Nah ini kan masih ada ya. Oke, mungkin ini tentang aplikasinya ya, ini tentang aplikasinya. Silakan hubungin ini, kalau ada email juga silakan ke admin inisiatif. Untuk ininya ini sesuai pembayarannya sesuai dasar nomor 4 tahun 2020 ya. Oke, tutup. Ini registrasi. Nah ini ya registrasi, kalau mau di apa namanya, mau dibayar silakan hubungi admin, nanti tinggal isinya di registrasi sini, masukkan registrasi, kita isi, nanti cek. Nah kalau udah menghubungi admin pasti nggak bakal seperti ini. Oke, seperti itu keluar, nanti semuanya akan aktif dan bergaransi selama 5 tahun. Oke, untuk sementara itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Demikian, apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.